suaminya gue yang sebenarnya malas banget kalau misalkan ngedit video, cuman nggak apa-apa karena kalian suka kan kalau misalkan ada suami aku. Dan ini kita bakal review jujur ya. Jadi kemarin aku lagi ke supermarket, udah gitu tiba-tiba ketemu ini yang merupakan Haidilau. Terus ini tuh katanya, ini aku pernah lihat di vlognya atau enggak di storynya Titan. Jadi basically dia tuh bisa panas sendiri guys. Terus katanya 15 menit sih. Boleh buka? Boleh. Jadi bentuknya mirip apa? Kayak kalau misalkan di army gitu ada kan? Di army ya biasanya ada. Tuh. Battle, makanan battle. Kita ikutin dulu kali ya. Terus kita buka. Jujur ya. Jujur dong. Ya. Ini ada vermicelli. Oh ini sendok sama garpunya. Oh dikasih sendok garpu loh. Longkau. Tongkol. 我吃饭. Terus ada ini jeruk sayur-sayuran. Ada sayur-sayurannya. Ada sayur-sayuran lagi. Sos steamboat tomato. Kalau aku saus steamboat pedas. Pedas. Aku punya yang pedas. Udah gitu ini ada kit packnya. No, sayuran lagi. Sayur terus. Iya sayurnya banyak deh kayaknya. Ntar coba nih. Aku udah siapin airnya sih. Ya itu panasnya. Terus langkah kedua, jadi masukkan semua ramuan ke dalam bekas. Oh yang warna putih. Jadi sayurnya semuanya masukin ke sini. Ini menarik sih. Ntar aku masukin deh. Wow. Wow. Ada lotus root, ada jamur. Sayur-sayuran yang kedua. Ini ada vermicelli atau bihun. Bihunnya kering gitu. Ini. Terus sausnya sekarang apa nanti ya? Oh punya aku yang malah. Nih yang punya aku begini bentukannya. Tuh. Dia udah sayur semua. Terus ini punya kamu ya Beb ya. Wah. Ini saus tomat. Bau bolognese. Nice. Bolognese. Bolognese? Wah. Udah. Kalau kita udah kelar, tambahkan air biasa hingga mencapai maksimal. Oke, tadi kita pulang deh. Maksimalnya gimana? Nggak ada tanda. Terus masukin, udah gini aja. Buka dikit ya. Wah. Oke. Wah, tapi 15 menit lumayan sih. Gak apa-apa. Oke, alright you guys. Jadi sekarang ini udah lebih dari 15 menit ya Beb. Tapi kayak masih bunyi terus gitu. Cuma kayak udah deh. Ini praktis banget gak sih kalau misalkan kalian lagi mau camping atau lagi gitu-gitu. Tapi ini gak ada daging ya. Aku mau coba kuahnya dulu sih. It's so good, Beb. Kenapa? Kuahnya. Ini si Genu udah bilang tadi, boleh kan aku review jujur? Gimana? Oke lah. Oke lah, ini enak sih. Kan tadi Beb. Tapi enak loh ini. Mirip sama dia punya yang di itu. Wah ini. Enak ya? Wah. Tapi kamu pas dulu militer sempet gak sih Beb? Ada yang kayak gini makanannya? Gak ada ya? Tapi ada, cuman nggak secanggih ini. Kalau aku ada capcay bab gitu kan. Jadi isinya capcay yang udah dipatah-patahin semua yang kecil. Tinggal isi air, bukan air panas. Terus nggak ada heater gini. Jadi kita tinggal isi air. Terus ada ngembang itu? Jadi makanan? Iya. Tapi rasanya nggak gitu ya. Cuman kalau perangkan harus makan. Ini lumayan mahal Beb. Berapa? Aku beli di Hatilau antara hampir 100.000, 95.000 deh kayaknya. Satu. Kalau ada daging lebih murah kali ya? Soalnya ini sayur semua. Enggak sih? Kalau ada daging lebih murah. Enggak, maksudnya kalau ada daging jadinya kalau 95.000 lebih murah. Oh iya. Ini kalau ada daging. Tapi kalau mau kayak bisa tambah sendiri nggak sih? Kamu tambahin Ya daging udah. sendiri pasti udah enak. Daging shabu-shabu yang tipis harusnya. Oke. Soalnya udah panas banget masih bunyi kan ini. Mungkin next time bisa deh. Bisa deh. Soalnya ini sebenarnya tuh banyak banget Beb yang nanya soal kunde. Maksimal umur orang pergi untuk militer tuh umur berapa? Kayaknya International age. Kayaknya 30 atau 29 ya. Kayaknya ya.
nggak boleh masuk Korea lagi gitu ya? Ya, antara itu. Kalau masuk Korea ya ditangkap. Jadi Disuruh masuk. gantinya ke penjara. Dan biasa tuh boleh di exempt, maksudnya nggak usah ikut tuh kalau Punya cacat lah ya pasti. Ya, punya kecacatan. Atau overweight. Teman aku ada satu, Yongsok namanya. Dia overweight banget kan, 140 kilo. Terus dia cuman ambil social service gitu sih. Tapi ya tetap harus ikut. Tapi bukan maksudnya bukan Bukan militer yang buat perang-perangan bukan. Tapi itu juga bagus sih, aku pernah ikut kan sekali. Dia ke rumah-rumah yang nggak punya keluarga, bagi-bagi makanan ke mereka. Jadi mutar satu RT. lumayan banget ya. Oh ini tuh keren, bentar. Oke. Oke kok ini. Tapi nggak ada suhunya. Sama ini sih, kalau dulu tuh my husband mortar, bawa mortar. Dan bener-bener kayak segalak itu nggak sih di militer? Kalau memang praktek ya, kalau lagi praktek sensitif banget, bisa mungkin sampai dipukul-pukul kalau mungkin orang-orang bahaya. Itu kan satu grup kan. Iya. Kalau kamu perang bukan lo main sendiri, harus sama-sama. Jadi kalau satu orang melakukan kesalahan bisa mati semua gitu loh. Jadi very sensitif. Dan aku coba buka question di Instagram aku. Dulu kamu pergi berarti berapa bulan? Aku 21 bulan. Termasuk libur? Pokoknya total 31 hari. Tapi sekarang udah berkurang kan, makin lama. Iya, tahun. setelah itu kamu digaji kan katanya? Ya, Gajinya kecil banget. digaji awal masuk berapa ya? 600 Ribu? ribuan rupiah. 600 ribuan rupiah per bulan. Iya. Terus dulu nggak boleh pakai handphone sama sekali ya? Nggak ada, nggak boleh. Sekarang boleh, tapi pas jam kan ada jam operasional kan mereka. Dari mungkin let's say jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu nggak boleh pakai. Setelah itu boleh pakai. Oke banget lah, tapi udah beda banget sama dulu. Sekarang kayaknya 17 bulan doang Iya. buat anak-anak baru. Aku kan Dan gajinya lebih gede kan? gede banget. Aku kan tahun 2012. Iya. Sekarang gajinya 5 juta per bulan. Lumayan banget. Dari 600 ribu. Setiap tahun naik. Tapi zaman dulu banget berarti militer lebih lama kali ya? Pas zaman papi aku 3 tahun. 3 tahun apa 4 tahun? Karena itu masih bahaya banget juga kali ya, soal perang Iya, kali. iya, iya. Jadi malu-malu. By the way, jujur ya aku malah lebih enakan ini daripada Haitilao di restoran sini. Haitilao sini tuh terlalu nam banget. Gurihnya dapet. Main panas. Ini enak sih. Enak banget. Enak banget. Tomato supnya juga enak. Terus sayurannya enak sih. Sayurnya enak bener. Tapi emang kayaknya next time kita harus pakai daging sih. Aku nggak banget. Next time mungkin kita boleh coba nggak pakai isi ini. Oh, yang Pakai ramen. lain. Pakai ramen Korea. Cek ya, bisa nggak ya? Tarik. Kan ini kita bisa rebus sendiri anyway ya. Ini pasti banyak orang nanya. Ada yang sampai bunuh diri nggak karena nggak tahan? Ada di ruangan aku, tapi itu sebelum aku masuk. Jadi mungkin 3 bulan sebelum aku masuk, mereka kan biasa nggak punya alat-alat yang bahaya, yang berbahaya nih buat bisa bunuh diri atau apa, mereka nggak taruh di tempat biasa. Mungkin harus ke gudang atau apa baru bisa. Biasanya kalau mau bunuh diri kita pakai tali sepatu militer. Itu kan kuat sekali. Ikat beberapa bisa gantung diri sendiri. Terus setelah dia bunuh diri sudah meninggal, junior aku masuk setelah setahun aku masuk. Jadi dia orangnya memang agak suka lihat, Oh, bisa ngelihat. bisa Lebih ngelihat sensitif ya. something kayak aku sih dulu nggak gitu percaya. Cuman dia selalu disamperin sama orang katanya pas dia tidur. Tapi dia awalnya nggak cerita sih, soalnya dia ngomong gitu langsung dibully lah gitu. Junior soalnya kan. Iya. Senioritas di militer tinggi soalnya. Pas udah dekat udah lama dia militer juga, dia bilang pagi-pagi suka disamperin terus kayak dilihatin dari atas gitu loh. Kamu dengar tuh merinding nggak? Merinding soalnya tempat itu memang orang yang Oh, itu bekas tempat orang yang bunuh diri. Ya, bekas tempat orang bunuh diri itu. Dan junior aku kan nggak tahu kan ada orang yang bunuh diri di sana, dia kan nggak tahu. Oh, mistis ya. Tapi kalau sekarang bully-bullyan lebih mendingan ya? Udah nggak boleh separah dulu ya? Mendingan jauh sekali.
Kalau dulu lumayan parah kan? Dulu lumayan banget, soalnya sampai ada bunuh diri kan. Sekarang kalau dikit-dikit Bisa lapor. lapor, dikit-dikit lapor. Jadi mungkin senioritasnya nggak sekuat dulu. Sama di Indonesia kan juga zaman dulu ospek tuh parah banget kan. Kadang ada ospek sampai orang bisa mati men gara-gara di ospek. Aku juga ikut ospek. Iya. Digundulin. Itu next story. Nanti kita bahas tentang suami aku di sekolah ambil hukum. Tapi Ben, kamu kalau misalkan lagi apa namanya yang lari kalau lagi winter disuruh nggak usah pakai baju terus lari gitu winter. Aku angkatan darat, tapi di samping laut. Jadi kalau kalian tahu Pohang, Pohang yang ada tangga ini. Tempatnya Song Ji-ho. kalau kalian tahu Pohang, aku di sebelah pantainya Pohang. Jadi anginnya kencang kan, kencang banget. Terus kadang ada satu bos aku suka ngebully, maksudnya suka jahat lah sama anak-anak kayak aku. Selalu kalau winter suruh buka baju semua, kecuali celana sih nggak mungkin kita buka, tapi atas kayak sampai singlet gitu kan buka semua. Dan winter disuruh dingin banget pasti pinggir pantai. Iya, pinggir pantai kan, angin laut kan kencang banget. Terus kita ya memang lari, udah mungkin dari Oktober udah dingin banget di dekat sebelah pantai. Dari Oktober, November, Desember, terus Desember ada yang meninggal gara-gara buka baju lari di asrama sebelah kita. Tapi bukan asrama kita ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu kan mereka pasti sebar semua kan ke militer. Jadi dari situ kita nggak dibolehin buka baju. Tapi tetap pakai singlet juga, dingin banget lah. Cuma pakai singlet doang sih. Jauh banget pasti berat banget sih. Yang aku penasaran banget, kalian diajarin pasti kan self defense diajarin kan? Tapi diajarin nggak sih cara kayak kill someone if it's an enemy? Kalau Kayak di teknik gitu. kalau di bagian aku lebih kita lindungi wilayah. Oh. Tapi kalau biasa angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, semuanya mereka punya special force masing-masing. Jadi kalau kita lebih ke melindungi masyarakat dan melindungi wilayah, jadi kita stay di position yang tepat supaya mereka nggak bisa masuk ke field kita, ya kan? Tapi ya special force mereka kan bagian yang mereka harus attack dan masuk. Bener-bener kayak assassin gitu. Ya kayak assassin gitulah. Jadi mereka sih diajarin kayak special martial arts atau apa, terus mungkin pakai sumpit. Dan kalau pakai senjata kan pasti kedengaran tuh suaranya, ya kan? Jadi mereka belajar cara untuk membunuh pakai sumpit. Wow. Jadi kita panggilnya ada dua macam weapon yang bersuara dan weapon yang tidak bersuara. Pengen tahu ransum tuh makan makanan. Makanannya di sana apa? Gimana? Di militer, di asrama kita, setiap asrama kan punya chef. Tapi mereka juga militer, mereka juga ikut latihan kadang-kadang. Tapi kebagian belum masak. Nah, tapi lebih ke masakan. Enak aja kalau zaman dulu pegangan gini. Terus dia pegang itu. Oh iya? Iya, di restoran jenderal. Wah. Terus kita punya panci besar banget segede meja ini, mungkin segede ini. Cabang. Kita pakai apa itu namanya? Sokap. Skop ya. Yang ini kan yang bentuknya. Iya. Masa pakai itu buat 100 orang dari satu panci. Gila. Terus kadang ada hamburger juga, sausage. Iya. Dan enak. Buat aku lumayan cocok lah. Soalnya aku nggak terlalu ribet picky ya kan. makannya. Ya, nggak ribet. Kamu kebagian ini nggak kan kadang-kadang artis-artis tuh suka pergi ke sana buat kayak menghibur. Nggak pernah kebagian ya? Soalnya asrama aku cuma 90 orang. Biasanya kalau besar, soalnya aku di daerah kayak Busan atau kota-kota besar, mereka punya Gede. asrama pusat kan. Kita kalau kita di pinggiran, jadi kalau cuma buat 90 orang datang artis-artis itu sayang kali. Dan zaman dulu, setahu aku pas dia lagi militer tuh yang drama yang lagi heboh adalah When the Winter Blows ya. Si Song Hye Kyo sama Choi In Sung. Semuanya teriak. Semuanya nonton gitu, cowok-cowok nontonannya gituan. Karena ada the only istirahat time pas dulu kan nggak ada handphone, jadi pasti nonton TV kan bareng-bareng. Itu the only joy kan. Dan idol yang waktu itu lagi hot banget. Lollipop siapa ya? Lollipop. Tiara. Tiara. Terus itu? Nine Muses. Nggak music aku nggak tahu. Yang ada Kyungmi. Pokoknya yang seksi-seksi lah mereka pasti kayak suka. Mereka setiap hari ketemu laki-laki doang. Terus kita kan biasa nonton Music Bank. Nah, terus mungkin ada beberapa yang mirip Big
musik apa kan ada beberapa channel kan. Jadi itu tergantung kepala ruangan kita bisa pilih mau yang ini. Terus? Dia kan selalu tiduran. Misalnya aku paling tinggi nih tiduran. Terus suruh paling junior pegang remote. Sumpah. Oh my god. Kalau laki-laki langsung ganti. Kalau laki-laki langsung ganti. Terus dia selalu kayak ada orderan dari dia. Kalau misalkan kain. Kalau ada kain nanti langsung panggil gue. Gue lagi di toilet atau dimanapun lu panggil gue, lari cari gue. Terus cari datang nonton di kain performance. Gain tuh yang tahu aku. Sekarang solo kan dia? Iya solo. Pas itu pas awal solo. Itu awalnya Brown Eyed Girls. Belum tua dong. Biasanya dikasih jatah libur berapa lama? Pulangnya pas kapan? Itu tergantung performance. Beda banget sih. Beda wilayah, beda performance, beda apa. Tapi kita pastinya dapat 35 sampai 40 hari. Dalam 21 bulan. Pasti dapat. Terus ada naik pangkat itu nggak? Ada. Jadi maksudnya walaupun ada orang yang lebih lama, maksudnya lebih duluan daripada kamu, misalnya beda 2-3 bulan, tapi bisa nggak pangkat kamu dinaikin dulu? Aku paling cepat naik pangkat. Karena kalau misalkan suatu orang buat kesalahan, nggak ikut aturan lah, bisa punishmentnya adalah lo nggak boleh naik 1 bulan atau 2 bulan. Tapi ya tetap senior sih. Kita di militer ada cerita. Ya, kita kan public bathroom kan yang bisa mandi bersama. Lo nggak boleh jatuhin sabun. Ntar dicolok ya. Mungkin cerita itu kan. Terus kalau misalkan udah keluar pun masih ada kemungkinan untuk datang lagi ya? Sebentar itu loh. Kalau udah selesai semua. Kan keluar setahun sekali atau berapa lama sekali? Aku nggak tahu deh. Random ya? Mungkin mereka punya persyaratan setahun berapa jam. Mungkin masih 60 jam, 40 jam gitu setahun ada. Tapi aku kan setelah militer langsung ke Indonesia kan. Iya. Jadi aku nggak pernah ikut. Tapi my friends yang di Korea, mereka pasti kayak harus ikut lah. Mungkin selama 10 tahun. Jadi setahun berapa jam, 50 jam, 60 jam gitu. Sumpah ya. Tough banget. Kalau ketemu cowok-cowok Korea udah ngomongin militer, udah nggak ngerti lagi. Mereka tuh ada kayak angkatannya gitu kan. Jadi kayak walaupun kamu lebih muda, tapi bisa aja kamu jadi lebih senior secara bunde. Pride-nya beda. Pride-nya beda. Karena gue duluan daripada lo. Oh, berarti kamu umur 19 ya? 20. Tapi seru sih. Kayak the moment aku nggak mau kembali lagi. Tapi kalau once in a life, kayaknya harus coba. Iya. Apa ada yang paling kamu pelajarin gitu di sana? Disiplin ya. Toleransi. Ya, toleransi sangat jauh lebih baik. Aku ingat banget kamu pernah cerita, jadi pas dia lagi jadi juniornya disuruh main Tetris. Tapi Tetrisnya pakai badan. Jadi mereka jadi blok-blok Tetrisnya. Jahat banget. Digulung-gulungin dulu. Pohang tuh tapi nggak dekat sama Korea Utara ya? Enggak, di bawah banget. Kalau di atas tuh sebel banget ya. Sering dapat sinyal nggak sih? Tiba-tiba. Tapi kita lebih sering karena mereka kalau orang Korea orang korut, orang-orang mikir mungkin lewat batasan situ. Nggak mungkin, nggak bisa. Selalu lewatnya samping dari laut kita. Iya kan? Jadi orang Korea Utara punya tes. Mereka punya tes apa ya? Tes fisik mungkin dan tes mental. Mereka ngerokok di depan pantai kita, orang Korea Utara. Datang ngerokok terus balik. Itu kayak salah satu tes mereka. Makanya kadang-kadang kamu tahu ini yang kaki bebek yang buat berenang, buat diving. Itu kadang-kadang mereka sengaja tinggalin. Tahu mereka betul. Ya, di laut-laut kita. Sering. Terus rokok korot sekarang itu bukan. Thank you so much ya teman-teman semuanya yang udah nontonin kehebohan kita. Sampai saking sore ngomongin militer, makanannya nggak gitu diomongin. Tapi enak sih. I would order this again, tapi siapin daging, mungkin siapin yang lain-lain lagi. Maksudnya biar ingredientsnya nggak sayur doang. Karena kita nggak tahu sama sekali kan, di sini beneran sayur doang. Kalau yang suka malam, boleh lah. Love it. Yeah guys, so anyways, thank you so much for watching. Semoga aja nanti siapa tahu kalau misalkan kalian pengen ada pertanyaan lagi seputar militer, boleh tanya di bawah lagi, mungkin kita buat part 2-nya.
semoga semua yang kita jelasin juga udah jelas. Karena aku agak nggak bosen sih dengerin cerita-cerita militer, karena buat aku sesuatu yang beda. Dan mungkin sebenarnya kalau di Indonesia juga diterapkan begitu, mungkin anak-anak jadi lebih Gak tahu juga sih ya. gak tau ya. Tapi kan diajarin ya secara militer kan berarti kan kamu harus lebih disiplin, lebih ngerti kayak hidup keras gitu. Anyways, thank you so much for watching you guys. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye.